Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, salah satu di antara sifat baik yang wajib kita miliki adalah rasa malu. Rasa malu inilah yang akan menjadi pengerem bagi kita dari seluruh perbuatan buruk. Malu untuk berbuat dosa, malu mengabaikan perintah, malu kalau melakukan sesuatu yang tidak pantas dilakukan. Oleh karena itulah maka rasa malu seperti ini hanya akan memberikan kebaikan kepada pemiliknya. Nabi SAW menyatakan, Al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Malu itu tidak mendatangkan apa-apa, kecuali hanya mendatangkan kebaikan. Dalam riwayat lain, Al-haya'u khairun kulluh. Malu itu seluruhnya baik. Baiknya punya sifat rasa malu bisa dilihat dari beberapa keterangan berikut ini. Yang pertama, malu itu salah satu cabang dari keimanan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Fa'alaha la ilaha illallah. Wa adanaha imatatul adha anit tariqa. Wal haya syu'batu minal iman. Iman itu ada 70 sekian cabang. Cabang yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah. Cabang yang paling rendah membuang gangguan dari jalan. Dan rasa malu itu salah satu di antara cabang keimanan. Bahkan antara iman dengan malu, dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Pasangan serasi yang tidak boleh terpisah. Satu hilang, dua-duanya hilang. Kata Nabi SAW, al-haya wal iman qurina jami'an, idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Rasa malu dan iman ini itu selalu berdampingan, selalu bersama, tidak pernah lepas. Satunya hilang, yang lainnya juga hilang, musnah. Karena eratnya sifat malu dengan iman. Siapa orang yang memiliki iman, pasti dia akan memiliki rasa malu. Bahkan inilah satu-satunya warisan para nabi, para rasul yang diketahui oleh seluruh manusia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan dalam salah satu hadisnya yang sahih,
inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Sesungguhnya di antara warisan terbaik yang ditemukan oleh manusia dari ucapan para nabi terdahulu adalah kalau kamu tidak lagi punya rasa malu, silakan melakukan apapun yang kamu kehendaki. Maknanya kalau nggak malu mau berbuat dosa, maksiat terserah. Karena apa? Karena hilang rasa malu. Tapi ingat konsekuensinya. Kena azab dunia akhirat. Kena murka Allah di dunia, di alam kubur, sampai di akhirat kelak. Ini yang menunjukkan bahwa rasa malu itu warisan para nabi yang diketahui oleh manusia. Alasan lain kenapa rasa malu ini merupakan sifat yang baik. Karena malu salah satu di antara sifat Allah. Allah punya rasa malu? Iya, punya rasa malu. Kata hadis-hadis yang sahih, kalau sifat itu dimiliki oleh Allah pasti baik. Nggak ada sifat Allah yang buruk. Seluruh sifat Allah baik, bahkan terbaik. Nabi SAW menyatakan Allah merasa malu bila salah seorang hamba berdoa dengan mengangkat kedua tangannya ayyaruddahuma khaibatin. Lalu oleh Allah ditolak, tidak dikabulkan. Allah malu. Makanya kalau ada orang berdoa dengan mengangkat kedua tangan pasti dikabulkan. Kalau enggak, Allah malu. Dalam hadis yang lain, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, innallaha hayyun satir, yuhibbul haya was satar. Sesungguhnya Allah itu maha pemalu dan maha penutup. Makanya Allah mencintai sifat malu dan sifat penutup. Maksud menutupi itu artinya menutupi aib-aib. Allah suka menutupi aib-aib hambanya. Iya, hamba itu banyak melakukan dosa, banyak melakukan kesalahan. Nggak ada yang tahu, Allah tutup, Allah rahasiakan. Tidak diekspos, tidak dibongkar ke hadapan seluruh manusia. Hanya Dia dan Allah yang tahu. Orang lain nggak tahu bahwa dia itu berdosa. Disangkanya orang ini soleh, orang ini baik, orang ini suci, makanya memuji. Padahal mungkin banyak dosa, tapi hanya Dia yang tahu dengan Allah, dan Allah tutup. Itu salah satu di antara kandungan sifat as-satir, maha penutup aib-aib hamba. Makanya kalau seseorang dipuji oleh orang lain karena kebaikannya, orang yang memuji itu hanya tahu kebaikannya, keburukannya nggak tahu. Makanya doa yang dipanjatkan ketika orang memuji kita, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli mimma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan Engkau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Dan jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita baik, jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Itu doa ketika kita dipuji orang. Kenapa orang memuji kita? Karena mereka nggak tahu borok kita. Qatarnya jiwa kita, kekeliruan, kesalahan, kekurangan kita ditutup oleh Allah. Satir. Yuhibbul haya was satar. Makanya Allah mencintai sifat malu dan sifat satar. Kalau kita malu kepada Allah terutama, nanti kita akan bahas rincian malu ini secara detil. Tidak di Jumat sekarang, mungkin Jumat-Jumat yang akan datang. Malu kepada Allah, malu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, malu kepada sesama manusia, bahkan malu terhadap diri sendiri. Semua rasa malu itu bagus. Allah sukai, Allah cintai. Yuhibbul haya. Allah mencintai sifat malu.
wassatar, dan mencintai sifat satar. Satar itu kita juga menutupi aib, baik aib diri sendiri ataupun aib orang lain. Kita kenal kawan-kawan, sahabat-sahabat tetangga kita, dan kita tahu boroknya, tahu kita kelemahannya, tahu kesalahannya, tahu bejatnya. Tutup mulut, rahasiakan. Jangan sampai disebarkan baik melalui mulut kita ataupun melalui jempol kita di media sosial. Mengungkap aib dan kesalahan orang, ghibah, dosanya besar. Makanya kalau ghibah dosanya besar, dilarang, diharamkan oleh Allah. Menutupi, merahasiakan kesalahan orang, kekeliruan orang, kekurangan orang adalah sifat dan amalan yang bagus yang disukai oleh Allah. Yuhibbul haya wassatar. Allah sangat mencintai sifat malu dan sifat merahasiakan, menutup aib-aib orang. Berdasarkan hal itulah maka tidak dipungkiri lagi bahwa rasa malu merupakan salah satu sifat mulia. Karena sifat ini dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat ini juga dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sifat ini pula yang diwariskan oleh seluruh para nabi yang diketahui oleh seluruh manusia. Sifat ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat malu ini pula lah yang bisa menjadi pengerem diri kita dari seluruh perbuatan, ucapan yang tidak layak untuk diucapkan karena malu. Akibat malu, maka berhentilah dan tertahanlah diri kita dari semua keburukan, dan ini memiliki efek yang sangat bagus. Berdasarkan hal itu, yuk miliki rasa malu. Karena ini semuanya baik. Malu ini bagian dari iman, bahkan pasangan iman yang tidak bisa dipisahkan. Malu hilang, iman pun hilang. Maka malu merupakan karakter yang agung yang tidak boleh lepas dari diri seorang mukmin dalam kehidupan di dunia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ba'd, ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, disandingkannya dua sifat dalam diri Allah, yaitu malu dan menutupi aib orang. Yang ini pun bagus untuk dimiliki, dicintai oleh Allah. Itu menunjukkan dua hal ini ada kaitannya. Menutupi aib orang termasuk salah satu bentuk rasa malu kita. Malu kepada Allah, malu juga kepada sesama manusia. Karena sangat memalukan apabila kita membongkar aib orang di mata umum, apalagi ditulis di media sosial. Itu perbuatan yang memalukan, menelanjangi diri kita sendiri. Berdasarkan hal itulah maka menutupi aib, termasuk aib kita. Kalau kita memiliki dosa, kesalahan, sifat-sifat buruk yang hanya kita yang tahu dengan Allah, orang nggak tahu, maka rahasiakan. Tobati dan rahasiakan. Berhenti dari perbuatan dan kebiasaan buruk tersebut. Mungkin kita melakukannya diam-diam, orang nggak ada yang tahu.
rahasiakan. Jangan diberitahukan. Apalagi memberitahukannya dengan rasa bangga. Wah, saya mah sudah begini. Keburukannya diungkit di hadapan orang. Biar orang kagum, kamu mah hebat. Hebat dalam keburukan, apa bagusnya? Yang seperti itu disebut mujaharah. Mujaharah itu mengungkit aib diri sendiri. Dan itu berakibat dosa. Akibat perbuatan buruk tersebut tidak akan diampuni oleh Allah. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati mu'afun illal mujahirin." Semua umatku dosa-dosanya akan diampuni kecuali mujahirin. Mujahirin itu kata Nabi, wa minal mujaharah. Di antara bentuk mujaharah adalah seseorang di malam hari melakukan dosa dan maksiat. Allah tutup dosanya, maksiatnya. Allah rahasiakan, tidak diberitahukan kepada orang. Esoknya orang itu ngomong ke kawan-kawannya, memberitahukan dosa dan kesalahan yang tadi malam dilakukan. Tadi malam saya sudah begini. Itu namanya mujaharah. Perbuatannya disebut mujaharah, pelakunya disebut mujahir. Jamaknya mujahirin. Itu tidak akan diampuni, dibenci oleh Allah SWT. Semua kita mungkin punya masa lalu yang kelam, punya kebiasaan buruk, dan itu sudah kita tinggalkan. Rahasiakan, simpan menjadi rahasia antar kita dengan Allah SWT. Asal ditobati, berhenti, menyesal, bertekad tidak mengulang kembali, itu Allah akan ampuni. Allah akan tetap rahasiakan. Di dunia tidak diketahui oleh orang, di akhirat tidak dibongkar di hadapan manusia, dan dosanya diampuni. Dan itulah yang disebut dengan maghfirah dari Allah. Maghfirah mengandung dua hal. Pertama, dirahasiakannya dosa yang sudah kita lakukan. Kedua, diampuninya dosa itu di akhirat dan tidak diazab. Itu yang disebut dengan maghfirah. Ya Allah, berikan maghfirah kepadaku. Maknanya, ya Allah, tutup, rahasiakan dosa-dosa, kesalahan dan aib-aibku di mata orang di dunia, dan ampuni dosa ini di akhirat dan tidak engkau azab. Itulah maghfirah. Semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan maghfirah kepada kita, menganugerahkan hidayah untuk memiliki sifat pemalu dan sifat penutup aib, baik aib kita ataupun aib orang lain, sehingga kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah dunia sampai ke akhirat nanti. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin nabiyyin ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa ant. Faghfir lana maghfiratan min indik innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ij'alna li alaika dhakirin wa li nu'amaika syakirin wa ala qada'ika wa bala'ika minas sabirin wa minal halali marzuqin wa minal harami ma'sumin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amma siwak. Allahumma inna na'udzubika min ghalabati ad-dain wa ghalabati al-'adu wa shamatati al-'ada. Allahumma inna na'udzubika min al-baras wal junun wal judam was sayil asqam. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarakal المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. اللهم أصلح لنا ديننا التي هي عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي هي معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي هي معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا
من كل شر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقيم الصلاة